Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada bumi, "Sesungguhnya kelak akan aku kembalikan kepadamu apa yang aku ambil darimu itu." Sobat Rizki rahimakumullah, manusia haruslah berbangga karena bisa menempati dan menjadi pemimpin di planet tercinta ini, yakni bumi. Namun tahukah sobat bahwa bumi pernah menolak keputusan Allah untuk menempatkan kita di dalamnya? Bahkan bumi sampai menangis agar keputusan tersebut dibatalkan. Bahkan dua malaikat gagal mengambil tanah di bumi untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Kisah ini berawal saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam yang tercipta dari tanah. Namun terlebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bumi akan mengambil tanah di sana. "Hai bumi, aku akan ciptakan manusia dari saripatimu. Sebagian dari mereka ada yang taat kepadaku dan sebagian lain durhaka kepadaku. Siapa yang taat kepadaku, maka akan aku masukkan dia ke dalam surgaku. Dan siapa yang durhaka kepadaku, akan aku masukkan dia ke dalam nerakaku." Imam Ats-Salabi. Mendengar hal tersebut, bumi mulai cemas dan diliputi kekhawatiran. Hal tersebut juga dialami oleh malaikat. Mereka bingung dan menanyakan akan keputusan tersebut. "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya, yang menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril ke bumi untuk mengambil tanah dari bumi. Namun bumi menolaknya. Bumi pun memelas dan menangis kepada Jibril. Ia pun bersumpah kepada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak sanggup menanggung beban manusia di bumi. "Demi Allah, aku berlindung darimu dari utusanmu. Apakah engkau tidak mengambil sebagian dari kami jika nantinya akan menjadi penghuni neraka?" Mendengar hal tersebut, Jibril tak kuasa mengambil apapun dari bumi. Kemudian kembali kepada Allah dan menceritakan alasan bumi yang bersumpah dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia tidak memiliki kesanggupan untuk menanggung azabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengutus dua malaikat sekaligus, yaitu Mikail dan Israfil, untuk turun ke bumi mengambil tanah. Lagi-lagi bumi melakukan hal yang sama dengan bersumpah membawa nama Allah. Kedua malaikat tersebut pun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa membawa sedikit pun tanah, sama seperti Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Israel. Namun malaikat tersebut tidak seperti dua malaikat lainnya, karena ia tidak memperdulikan bumi agar tidak mengambil tanahnya. Malaikat Israel pun memukul bumi dengan pedangnya, dan bumi pun bergetar ketakutan. Lantas malaikat Israel mencabutnya. Meski bumi sudah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ia tetap mengambil tanah dari bumi seraya berkata, "Aku takut menyalahi, melanggar perintah Allah. Aku sama sekali tak akan melanggar perintah Tuhanku walau dengan segala perendahan dirimu." Ketika malaikat Israel mengambil dengan paksa sebagian dari bumi, bumi pun menangis. Mereka kehilangan tanahnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa apa yang sudah diambilnya dari bumi sebenarnya akan dikembalikan kepada bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada bumi, "Sesungguhnya
kelak akan aku kembalikan kepadamu apa yang aku ambil darimu itu. Dan bumi, tanah, kami jadikan kamu, dan kepadanya kami akan kembalikan kamu. Dan daripadanya kami akan keluarkan kamu pada kali yang lain. Quran Surat Thaha ayat 55. Kemudian malaikat Israel membawa tanah tersebut untuk dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kecemasan bumi akan kerusakan terhadapnya sudah benar-benar terjadi. Bukan hanya dari fisik saja, namun juga para penghuninya yang semakin melanggar. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai pemimpin bukanlah tanpa alasan. Maka dari itu hanyalah Allah yang Maha mengetahui. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahuinya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Sobat Rizki rahimakumullah, ibarat seorang penceramah, bumi tiap hari juga selalu mengingatkan kepada seluruh manusia atau anak Adam dengan 10 jeritan alias maklumat. Hal ini disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam kitab Daqaiqul Akbar halaman 43. Dan inilah isi 10 wejangan bumi kepada manusia alias Bani Adam. Yang pertama, engkau berjalan di atasku, kelak kau kembali ke perutku. Semasa hidup di dunia, kita bebas pergi. Namun seringkali keterpesonaan kita terhadap keindahan dunia kerap melupakan diri kita, bahwa pada akhirnya liang lahat adalah terminal akhir bagi setiap kita sebelum akhirnya dibangkitkan. Yang kedua, engkau bermaksiat di atasku, kelak kau diazab di perutku. Memang tidak sedikit dari perintah Allah yang telah kita tinggalkan, sedang sebagian larangan kita kerjakan. Begitulah manusia menentang Allah dan bermaksiat di altar bumi. Namun, manusia jenis ini tidak akan lolos dari azab kelak di perut bumi. Na'udzubillah. Yang ketiga, engkau tertawa di atasku, kelak engkau menangis di perutku. Ulama sepakat bahwa tertawa usai bermaksiat adalah bagian dari dosa yang pedih, siksanya pada hari pembalasan. Sehingga di perut bumi kelak mereka tidak henti-hentinya mencucurkan air mata. Maka celakalah manusia yang meramaikan masing-masing kuburnya dengan tangisan penuh kesesalan. Yang keempat, engkau bersukaria di atasku, kelak kau berduka cita di perutku. Tak mengapa kita bergembira dalam beramal solih, tetapi kegembiraan setelah bermaksiat sungguh hanya akan memperkeruh suasana alam kubur kelak. Kelak, bumi akan membungkam orang-orang yang saat di dunia hidup semena-mena terhadap sesama. Kubur akan menyempit dan meremukkan tulang-tulangnya. Yang kelima, engkau tumpuk harta di atasku, kelak kau hancur di perutku. Bagaimanapun bergelimangannya harta, tak secuil harta pun yang dapat dibawa ke alam kubur, sekalipun harta itu didapat dengan cara yang halal. Lalu, bagaimana kalau harta didapat dengan cara yang haram? Justru ia semakin membuat pemiliknya kian babak belur dan hancur. Yang keenam, engkau lahap barang haram di atas punggungku, kelak kau dimakan ulat di perutku. Makanan yang setiap hari kita lahap, dikunyah oleh mulut, ditelan oleh tenggorokan, dan tidak langsung terbuang sebagaimana saat kita sedang buang air besar. Tapi makanan itu mengalir menjadi darah dan menggumpal menjadi daging. Maka semakin banyak barang haram yang masuk pada tubuh kita, semakin banyak pula ulat yang bakal melahap tubuh kita di alam kubur. Yang ketujuh, engkau angkuh di atasku, kelak engkau hina di perutku.
Tidak sedikit di antara kita yang mungkin karena memiliki ilmu kekebalan tubuh bertingkah sejadi-jadinya. Bahkan orang yang tidak bersalah dipaksa menanggung pelampiasan keangkuhannya. Padahal kekebalan itu tidak akan dapat menghindarkan dari kehinaan. Yang kedelapan, engkau berlari dengan riang di atasku, kelak kau tersungkur nista. Sesekali berdiam diri merenung, sudah cukup banyak bekalkah kita untuk kembali ke akhirat? Jika dikalkulasi, mana banyak antara amal baik atau buruk kita? Tarik nafas dalam-dalam dan perhatikan umur kita. Sebentar lagi, tamu pencabut nyawa datang. Di kubur kita akan untung atau buntung. Yang kesembilan, engkau berjalan dengan cahaya di atasku, kelak kau gelap di dalam perutku. Karena kita makhluk yang melihat melalui bantuan cahaya dan tentu suka dengan terang benderang, tetapi kubur adalah sebaliknya. Kubur adalah tempat yang gelap dan sunyi. Ini sudah cukup jadi peringatan agar kita kembali ke jalan Tuhan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ke-10, engkau hidup ramai di atasku, kelak kau sendiri di dalam perutku. Apapun bisa kita lakukan secara bersama. Namun, ini hanya berlaku di atas bumi, di alam kubur. Masing-masing sendirian dan menunggu keputusan. Benar-benar sendiri, tak satu pun sanak saudara yang menemani. Semoga senantiasa kita selalu bersama rahmat Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selengkapnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.